Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang hebat, yang soli dan soleha? Berjumpa kembali bersama saya di channel Naz 41. Di video kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Akidah Akhlak, rajin belajar sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam yang mempunyai semua sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib. Artinya, sifat yang pasti bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 20 sifat. Di antaranya, yang pertama adalah sifat wujud. Wujud artinya ada. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti adanya. Salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib bersifat wujud adalah adanya alam ini. Alam ini ada itu karena diciptakan. Setiap ciptaan pasti ada penciptanya. Yang kedua adalah sifat qidam. Qidam artinya dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dahulu sebelum adanya segala sesuatu. Dan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa ada sesuatu yang mendahuluinya. Yang ketiga adalah sifat baqo. Baqo artinya kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal. Allah tidak akan binasa selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berakhir dan berubah keadaannya. Sifat yang keempat adalah mukhalafatul lil hawaditsi. Artinya berbeda dengan makhluknya. Maksudnya, zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan zat dan sifat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluk-makhluknya. Tetapi makhluk-makhluk Allah lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya kepada Allah lah tempat memohon dan meminta pertolongan. Adalah sifat wahdaniyat. Sifat wahdaniyat artinya Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunggal. Tidak butuh sekutu, tidak butuh teman, tidak butuh pembantu, dan tidak memiliki tandingan. Yang ketujuh adalah sifat qudrah. Artinya berkuasa. Allah Maha berkuasa atas seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Sifat iradat. Sifat iradah artinya berkehendak. Allah Maha berkehendak terhadap segala yang terjadi di langit maupun di bumi. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, maka akan terjadi. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surat Yasin ayat 82. Sifat ilmu artinya mengetahui. Maksudnya Allah Maha mengetahui seluruh makhluk ciptaan Allah,
baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Bahkan mengetahui setiap butir debu yang berterbangan, mengetahui jumlah dedaunan, mengetahui tetes air hujan, mengetahui gerak hati yang diungkapkan maupun yang dirahasiakan. Sifat hayat artinya hidup. Maksudnya, Allah Maha Hidup dan tidak pernah mati. Hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan kehidupan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Sifat sama artinya mendengar. Maksudnya, Allah Maha mendengar semua suara yang ada di alam ini. Tidak ada satu suara pun yang terlepas dari pendengaran Allah, walaupun suara itu pelan. Allah dapat mendengar suara hati. Maha mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan pendengaran makhluk karena tidak terhalang oleh suatu apapun. Sedangkan pendengaran makhluknya tergantung pada ruang dan waktu. Wallahu huwas sami'ul alim. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Maidah ayat 76. Sifat basar. Sifat basar artinya melihat. Allah Maha melihat semua yang ada di alam ini. Maha melihat Allah tidak dibatasi oleh apapun, seperti jarak jauh, dihalangi dinding tipis maupun tebal. Segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, tampak atau tidak tampak dalam keadaan gelap atau terang. Pasti semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu bikulli syai'im basir. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Quran Surat Al-Mulk ayat 19. Sifat yang ke-13 adalah sifat kalam. Sifat kalam artinya berfirman. Maksudnya Allah Maha berfirman. Firman Allah tidak terdiri dari huruf dan kata, namun mampu dipahami oleh semua makhluknya. Sifat qadiron. Sifat qadiron artinya maha kuasa. Maksudnya keadaan Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Yang ke-15 adalah sifat muridan. Sifat muridan artinya maha berkehendak. Maksudnya keadaan Allah maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Sifat aliman artinya adalah yang maha mengetahui. Yang ke-17 adalah sifat hayyan. Sifat hayyan artinya yang maha hidup. Artinya keadaan Allah maha hidup tidak akan pernah mati. Sifat yang ke-18 adalah sami'an. Sifat sami'an artinya maha mendengarkan. Maksudnya, keberadaan Allah maha mendengarkan terhadap segala sesuatu. Sifat yang ke-19 adalah sifat basiron. Sifat basiron artinya yang maha melihat. Sedangkan sifat yang terakhir yaitu sifat yang ke-20 adalah sifat mutakalliman. Artinya yang maha berfirman. Demikian materi untuk kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.